Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan mendiskusikan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran. Judulnya ini bisa kita lihat model pembelajaran kuantum, di mana di model pembelajaran kuantum ini nanti kita akan melakukan pengkajian bagaimana peran daripada otak kiri dan otak kanan. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa otak manusia itu sesungguhnya bukan cuma otak kiri dan otak kanan, karena ada dalam posisi depan dan ada juga posisi belakang, bahkan ada di bagian atas. Tapi yang paling berperan itu adalah otak kiri dan otak kanan kita dalam kaitannya dengan gaya belajar. Bagaimana kemampuan daripada otak kita itu menganalisa sesuatu, peran daripada otak kiri dan otak kanan dengan gaya belajar yang kita tahu gaya belajar itu paling tidak ada 4 ya. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik, dan ada gabungan dari ketiganya. Ya, sebenarnya ada juga yang mengembangkan, ada gabungan antara auditori dan visual, ada yang menggabungkan antara auditori dan kinestetik, ada yang menggabungkan lagi visual dan kinestetik, gitu. Nah, jadi ada yang mengembangkannya. Ini dihubungkan juga dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu manusia senantiasa ingin belajar. Inilah judul yang akan kita diskusikan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan kajian-kajian teori yang relevan terkait dengan model pembelajaran kuantum ini. Itu akan dielaborasi oleh kelompok 2, dan saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mengambil peran di dalam kegiatan diskusi kita. Silakan. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Dr. Usman M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pendekatan dan strategi pembelajaran IPA. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang semata, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni belajar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti sekarang ini yang kita alami. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami. Saya sendiri atas nama Ernawati, di samping saya atas nama Hairan Nur, dan di sampingnya atas nama Kak Kera, di sampingnya lagi atas nama Hasnah, dan yang paling ujung atas nama Nurhikmah. Baik, untuk memaparkan materi pertama, saya persilahkan kepada Saudari Hasnah untuk mempresentasikan makalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pembahasan saya yaitu metode pembelajaran kuantum. Nah, metode pembelajaran kuantum adalah metode pembelajaran yang berfokus pada cara kerja otak dan gaya belajar peserta didik dengan menggabungkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik dalam proses belajar. Nah, dalam pembelajaran akan jauh lebih Terima kasih.
mengenai gaya belajar. Dan sebelumnya saya ingin tahu nih bagaimana kabar teman-teman. Apa kabar teman-teman, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah, dan saya berharap selama saya membuat materi teman-teman bisa memperhatikan saya dengan seksama. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya belajar. Nah, teman-teman ini kan nantinya akan menjadi guru ya. Jadi kita harus mengetahui, insya Allah. Jadi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu gaya belajar. Nah, gaya belajar itu adalah salah satu strategi untuk mengetahui kompetensi siswa pada awalnya. Kemudian di sini saya akan membahas gaya belajar yang berkhusus dengan 3 poin. Bisa teman-teman lihat di slide di atas. Yang pertama ada gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Oke, pertama kita akan membahas mengenai gaya belajar auditori. Nah, untuk teman-teman yang sudah berprofesi menjadi guru, sepertinya sudah tidak asing lagi ya dengan pembahasan yang di atas gaya belajar. Namun tidak apa-apa, mari kita mengulang kembali materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori, apa sih kira-kira gaya belajar auditori itu? Gaya belajar auditori itu adalah di mana siswa itu cenderung memproses informasi atau menerima informasi melalui pendengaran, seperti itu. Kemudian selanjutnya gaya belajar visual. Nah, beralih ke gaya belajar auditori, kemudian ke gaya belajar visual, di mana siswa itu cenderung menerima informasi atau memproses informasi melalui penglihatan. Nah, jadi tadi gaya auditori itu melalui pendengaran, kemudian gaya belajar visual itu melalui apa? Penglihatan. Kemudian selanjutnya gaya belajar kinestetik, di mana siswa ini cenderung menerima informasi atau memproses informasi melalui sentuhan fisik atau pengalaman. Nah, selanjutnya di sini kan hanya pengertian. Kemudian saya akan membahas lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jika dilihat kalau gaya belajar auditori dia lebih mengarah kepada pendengaran. Otomatis kelebihannya tentu pada pendengaran. Kemudian apa sih kira-kira kekurangannya? Kekurangannya adalah ketika misalnya guru memberikan informasi dia melalui gambar, otomatis pada siswa yang mempunyai gaya belajar auditori dia akan lebih susah untuk memahami materi tersebut. Nah, begitupun untuk gaya belajar visual, kelebihannya pasti terlihat pada penglihatan. Jadi untuk siswa yang memiliki gaya belajar dengan pendengaran, otomatis dia akan kurang pada proses pembelajaran menggunakan gaya belajar visual. Begitupun dengan kinestetik. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada nggak yang pernah melihat COC, Class of Champions? Iya kan? Ada nggak yang pernah melihat pada season kedua yang menghafal kartu? Kalau kira-kira saya nanya, yang pernah lihat nih, untuk menghafal kartu itu kira-kira dia menggunakan gaya belajar apa? Coba teman-teman, ada tahu nggak? Apa? Visual. Nah, benar sekali. Jadi pada saat di COC itu ada menghafal kartu. Nah, dia itu memvisualisasikan kartu itu dalam otaknya dengan menggunakan gambar. Jadi dia lebih cepat tangkap akan gambar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk akomodasinya sendiri, gaya belajar auditori itu bisa menggunakan biasa kan ada anak yang gaya belajarnya dia dengan cara mendengarkan, entah itu mendengar musik ataupun mendengar audio pembelajaran, kan seperti itu. Kemudian untuk gaya belajar visual, ada siswa yang melihat dengan gambar. Kan biasa ada guru yang memberikan pembelajaran, dia memutar video di depan. Nah, itu akan lebih ditangkap untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik, di mana untuk gaya belajar kinestetik ini siswa dia lebih cenderung untuk ikut andil dalam lingkungan. Kayak misalnya kita membuat diskusi atau kayak proses pembelajaran yang melibatkan siswanya langsung ke dalam pembelajaran itu. Nah, mungkin itu untuk gaya belajar auditori dan gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik. Saya kembalikan kepada moderator. Saudari Nur Hikmah, kepadanya dipersilakan. Terima kasih.
teman-teman sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Selanjutnya yaitu istilah tentang manusia dan pengembangan potensi. Yang pertama itu potensi diri. Potensi diri ini merujuk pada kemampuan, keterampilan atau bakat yang dimiliki tetapi belum sepenuhnya dieksploitasi atau dikembangkan. Pengembangan potensi diri ini merupakan proses yang memungkinkan seseorang mampu mencapai prestasi atau tujuannya. Karena dengan pengembangan potensi diri ini akan lebih tinggi, akan memungkinkan seseorang mencapai prestasinya. Selanjutnya itu pengembangan diri, yaitu proses secara sadar meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas personalnya untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu realisasi diri atau self-actualization. Ini keadaan di mana seseorang mencapai potensi maksimalnya, menjadi versi terbaik dari dirinya. Orang yang mencapai realisasi diri ini cenderung memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, merasa terpenuhi secara pribadi dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Yang keempat yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan mengelola serta memanfaatkan emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi orang lain. Kecerdasan emosional ini dianggap sebagai aspek penting dalam pengembangan potensi manusia karena berperan dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu growth mindset. Ini merupakan pandangan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Orang dengan growth mindset ini cenderung lebih terbuka terhadap tantangan karena dia melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses belajar. Selanjutnya itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral, etika dan perilaku baik yang dapat mendukung pengembangan diri dan interaksi sosial yang positif. Selanjutnya yaitu skill development atau pengembangan keterampilan. Ini merupakan aspek penting dalam memaksimalkan potensi manusia. Ini mencakup proses pembelajaran dan pelatihan untuk mengasah kemampuan khusus. Yang kedelapan yaitu kesejahteraan psikologis. Tujuan hidup yang merasa mampu menghadapi tantangan. Aspek ini penting dalam pengembangan potensi karena kesejahteraan mental dan emosional yang baik memungkinkan individu untuk berpikir jernih. Selanjutnya itu keyakinan diri atau self-efficacy. Ini keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisir dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini dorongan untuk melakukan sesuatu karena minat dalam diri sendiri, bukan karena imbalan eksternal. Motivasi ini sangat penting untuk pengembangan potensi dalam jangka panjang. Sedangkan selanjutnya yaitu pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning, yaitu konsep proses belajar tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan formal, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup. Yang terakhir yaitu pencapaian diri. Ini merupakan dorongan untuk meraih tujuan atau hasil yang diinginkan, baik dalam bentuk prestasi
motivasi akademik, profesional, ataupun pribadi. Motivasi ini sangat penting dalam proses pengembangan potensi manusia karena tanpa dorongan untuk meraih sesuatu, proses pengembangan diri akan terhambat. Mungkin itu penjelasan tentang istilah manusia dan pengembangan potensi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Saya akan memaparkan sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Agus Rahman MAD selaku dosen pengampu mata kuliah pada sore hari ini, dan saya banggakan teman-teman sekalian yang turut andil dalam kelas ini. Baik, adapun teori mengenai teori otak kanan dan otak kiri dalam pembelajaran. Nah, otak kiri ini berfungsi dalam hal-hal yang berkaitan dengan analisa, logika, dan matematika. Otak kiri dikenal sebagai otak yang logis, yang berfungsi untuk memproses informasi yang logis dan sistematis. Fungsi utama dari otak kiri ini meliputi pengelolaan informasi yang sistematis dan serta dalam penggunaan bahasanya. Kemudian otak kanan. Nah, otak kanan ini lebih dominan dalam aspek imajinasi, kreativitas, dan intuisi. Otak kanan ini berfungsi secara acak dan tidak beraturan. Fungsi dari otak kanan ini terkait mengenai emosi, perasaan, dan kreativitas. Nah, dalam pembelajaran kuantum, otak kanan ini lebih cenderung ke dalam cara melibatkan peserta didik, menghadirkan kreativitas atau menimbulkan kreativitas baru, dan memotivasi peserta didik untuk belajar agar proses belajar mengajar yang dapat terlaksana dengan menyenangkan, dan ada feedback atau umpan balik antara peserta didik dan pendidik. Jadi otak kanan dan otak kiri ini memiliki kaitan dengan pembelajaran kuantum. Jadi dalam model pembelajaran kuantum menyeimbangkan aktivitas antara kedua belahan otak kiri dan otak kanan. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus kepada pengembangan keterampilan kognitif. Jadi pembelajaran yang dikembangkan melalui keterampilan kognitif atau yang dipaparkan melalui keterampilan kognitif diolah oleh otak kiri. Namun pembelajaran yang melibatkan perasaan dan emosional itu sendiri dilibatkan atau diolah oleh otak kanan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati, saya dosen pengampu mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran KI yang berbasis teknologi. Kepada Pak Dr. Mas, saya ucapkan terima kasih juga. Jadi pembahasan kali ini, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi materi yang saya kebawakan itu manusia sebagai makhluk belajar mengajar. Sebenarnya materi ini saya berhubungan dengan
mata kuliah yang lain kan potensi manusia, citra manusia. Jadi di mana manusia itu sejak lahir memiliki potensi, yang di mana potensinya itu untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi sejak lahir itu manusia itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui entah itu pengetahuan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Jadi dalam pembelajaran kuantum itu manusia sebagai makhluk belajar mengajar itu ada beberapa poin. Yang pertama, dalam pembelajaran kuantum itu interaksi dua arah. Maksudnya interaksi dua arah ini di mana peran guru dan peserta didik tidak terjadi situasi yang kaku. Tidak terjadi situasi yang kaku itu maksudnya ada hubungan timbal balik antara peserta didik, ada hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Jadi dan pemahaman peserta didik. Yang kedua itu lingkungan belajar, transfer ilmu saja atau informasi, tetapi melibatkan pengalaman, emosi dan interaksi sosial. Jadi manusia itu belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan melalui pengalaman tersebut mereka mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga itu pemanfaatan potensi unik. Pemanfaatan potensi unik ini maksudnya setiap individu itu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam sehari-hari. Jadi keterampilan tersebut dikembangkan bagaimana bisa peserta mengekspresikan bagaimana potensinya, bagaimana keterampilannya. Jadi yang selanjutnya itu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini maksudnya ini kerjasama antara guru dan peserta didik. Jadi bukan hanya peserta didik bukan hanya pengajar atau pendidik yang berperan aktif, tetapi keduanya berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, belajar pengalaman dan refleksi. Maksudnya ini model pembelajaran kuantum memanfaatkan pendekatan belajar berbasis pengalaman sebagai sumber utama pembelajaran. Saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada tanggapan maupun tambahan dari teman-teman sekalian mengenai makalah kami. Bisa dilihat dia. Nggak bisa khusus yang mengirim. Iya, khusus yang mengirim Ustaz. Harus buat informasi baru. Kepada saudari Andi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya hormati Bapak Dr. Osman MPD selaku dosen pengampu yang bergabung bersama kita, dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, tadi telah dijelaskan konsep mengenai pembelajaran kuantum. Saya menarik kesimpulan pembelajaran kuantum ini adalah pembelajaran yang menerapkan metode secara holistik, metode pembelajaran secara holistik atau secara menyeluruh dari berbagai aspek. Untuk itu saya secara personal sudah memahami secara konsep dari penjelasan dari teman-teman pemateri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya meminta contoh kompleks penerapan pembelajaran kuantum di dalam kelas yang mungkin bisa dipaparkan oleh teman-teman pemateri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dan sanggahannya dari saudari Andi. Itu selanjutnya jika masih ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman sekalian.
Ketua Ustaz. Tahu lagi bertanya itu. Wajib bertanya. Bertanya Ki. Pertanyaannya itu. Bertanya Ki. Wajib. Berdoain. Dipersilakan Makit. Wah. Rapat Ustaz dimungkinkan. Ya, Iya. biasanya. Kepada saudara Sulaiman, dipersilakan. Dari jam tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Wa ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Pemangku Mata Kuliah Dr. Usman bin Ageng yang sedianya hadir bersama kita, dan yang saya hormati pula pada para pemateri di atas dengan luar biasa membawakan materi, dan yang saya hormati pula kepada teman-teman yang sempat hadir pada sore hari ini. Mengenai pembahasan materi tentang kuantum, tadi dijelaskan ada beberapa penjelasan tentang kiri, kanan, kemudian pembelajaran dari model visual, ini bagaimana metode ini lebih mengkhususkan kepada melatih penglihatan siswa, kemudian audio melatih pendengaran siswa, yang terakhir tadi estetik sentuhan, itu yang saya pahami. Kemudian ketika diperhadapkan dengan persoalan di kurikulum Merdeka, apalagi dalam tanda kutip sekolah luar biasa, saya garis bawahi sekolah luar biasa. Jadi kurikulum Merdeka itu memberikan beberapa hal yang mungkin tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya, di mana yang mungkin guru memberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya itu fokus pada kompetensi siswa di setiap jenjang pendidikan. Siswa diberikan pilihan untuk bebas untuk memilih yang mereka sukai. Jadi kaitannya dengan sekolah luar biasa, saya ingin meminta pandangan dari pemateri. Tadi kan bisa visual, audio visual, dan terakhir estetik. Jadi dalam kurikulum Merdeka, artinya kan guru diberikan kebebasan. Artinya begitupun peserta didik tidak diberikan diberikan juga kebebasan untuk bagaimana caranya belajar. Jadi makanya apakah kehadiran kurikulum Merdeka ini bisa setidaknya sekolah luar biasa ini tidak lagi dibutuhkan. Dia kan ini apakah bisa dia dengan segala kelebihannya mampu untuk tidak lagi memberikan tidak lagi bisa menggantikan kehadiran dari sekolah luar biasa itu. Karena secara tidak langsung tadi saya baca sejarahnya, ternyata sekolah luar biasa itu sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka itu sendiri. Jadi yang mau tidak mau yang hadirkan itu secara tidak langsung dipotong dalam pendidikan atau subordinasi dalam pendidikan. Jadi saya mau meminta pandangan dari materi dari segala kelebihan atau keunggulan dari kurikulum Merdeka, bisa tidak dengan tadi materi model-model pembelajaran itu bisa diberikan kepada siswa-siswa berkebutuhan khusus, meskipun itu tidak lagi di dalam bentuk sekolah luar biasa. Ini saya kira seperti itu, moderator. Terima kasih atas kesamparannya, saya menunjukkan. Ya baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulan dari makalah kami ini, mengajar sebagai makhluk manusia
sebagai makhluk manusia perlu adanya yang namanya belajar. Jadi dari belajar kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dari yang sudah kita ketahui menjadi dapat kita kembangkan kembali. Jadi sebagai makhluk yang secara alami terus belajar dan mengajar. Agar kita dapat memiliki kemampuan untuk menyerap informasi melalui berbagai cara sesuai dengan karakteristik kita masing-masing, sesuai dengan gaya belajar yang kita sukai masing-masing. Jadi model pembelajaran kuantum ini adalah model pembelajaran yang menyenangkan, yang menggabungkan antara gaya belajar dan yang menggabungkan antara cara belajar dan cara kerja kita dalam belajar. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi kemarin. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andi Tendri, yaitu bisakah Anda memberikan contoh kompleks penerapan pembelajaran kuantum di dalam kelas? Oke, sebelum kita melanjutkan pada inti jawaban, yang harus kita ketahui yang pertama adalah pengertian dari quantum teaching atau quantum learning itu sendiri. Jadi, quantum learning merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas itu sendiri. Nah, di mana guru harus mengaitkan materi pembelajaran yang akan siswa pelajari dengan pelajaran atau pemahaman umum yang telah diketahui oleh siswa sebelum masuk ke pokok materi itu sendiri. Adapun contoh kompleks dalam pembelajaran quantum learning pada kelas, kita bisa menggunakan kerangka tandem. Nah, apa sih kerangka tandem itu? Jadi, yang terdapat pada kerangka tandem itu sendiri yang pertama adalah tumbuhkan, di mana kita harus menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar dengan menyediakan pemahaman ambak atau apa manfaatnya bagiku, seperti mendekorasi kelas menggunakan yel-yel atau video dan juga nyanyi-nyanyian. Kemudian yang kedua yaitu alami, di mana kita sebagai pendidik harus menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti siswa sebelum mengajarkan konsep pada suatu materi. Yang ketiga adalah namai, di mana setelah mengalami, guru menjelaskan peristiwa yang sudah dialami siswa dengan mengaitkannya pada materi. Disinilah siswa mulai diajarkan konsep suatu materi lebih mendalam. Yang keempat, demonstrasikan, di mana kita sebagai pendidik harus memberikan kesempatan kepada mereka atau peserta didik untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan membuktikan bahwa dirinya memang tahu. Kelima adalah ulangi, di mana guru menstimulasi siswa agar mengulangi materi dan menegaskan pengulangan dan memperkuat koneksi syaraf. Yang keenam adalah rayakan, di mana rayakan ini dapat menimbulkan percaya diri pada siswa dan membuat siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Itu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Suleman, yaitu dengan segala kesempurnaan dari quantum learning dan juga kurikulum merdeka, apakah dapat menggantikan pembelajaran SLB? Pendidikan dengan pendekatan quantum learning dan kurikulum merdeka memiliki kelebihan dalam memberikan fleksibilitas dan pendekatan yang lebih personal kepada setiap siswa, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, kedua pendekatan ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran sekolah luar biasa. SLB sendiri memiliki peran penting dalam memberikan perhatian khusus dan penanganan yang lebih terfokus terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik itu terkait kecerdasan, keterbatasan fisik, atau perkembangan sosial emosional. SLB biasanya memiliki tenaga pendidik yang terlatih untuk menangani berbagai kondisi tersebut. Untuk quantum learning dan kurikulum merdeka itu sendiri, mereka lebih berfokus pada cara mengoptimalkan pembelajaran dengan pendekatan yang menyenangkan, kreatif, dan berbasis pada potensi individu. Meskipun demikian, pendidikan yang inklusif yang menggabungkan berbagai pendekatan ini bisa menjadi pelengkap yang baik untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi bukan pengganti
pengganti dari SLB yang memang dirancang untuk memberikan dukungan khusus. Tadi saya sudah menyampaikan dan itu menjawab pertanyaan dari saudara Sulaiman yang memiliki kesimpulan quantum learning ataupun kurikulum merdeka bisa memperkaya pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tapi harus dicatat bahwa SLB tetap memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan yang lebih spesifik dan juga terfokus. Itu dia jawaban dari saya terkait dari dua pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara dan saudari juga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.